Nomor 8 udah beres penjelasan tentang sihir. Sekarang untuk pengobatan sihir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam pembahasan sifat wahdaniyah. Masih dalam pembahasan sifat wahdaniyah. Sifat yang wajib di Allah, sifat wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyat, ibu-ibu? Arti sifat wahdaniyat itu apa? Wahdaniyah artinya apa? Wahidun. Wahidun artinya apa? Satu. Wahdaniyat berarti artinya Allah satu, gitu ya. Cuman ingat, satu itu bilangan atau bukan? Satu itu hitungan apa bukan? Hitungan. Kalau Allah ada hitungannya tidak? Tidak ada. Sebetulnya Allah itu bukan satu, bukan. Cuman esa gitu ya. Cuman karena tidak ada kalimat lain yang gampang dipahami, jadi pakai satu udah nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kita udah ngaji nih. Sebetulnya Allah bukan satu, karena kalau satu mah masih disebutnya bilangan, hitungan. Sedangkan Allah mah tidak ada hitungannya, gitu ya. Makanya Allah bukan satu, ahad, gitu ya. Qul huwallahu ahad. Ahad itu bukan satu. Bukan, cuman nggak ada kalimat lain, maka ulama tauhid ya udahlah pakai kalimat satu aja, gitu ya. Kemarin panjang pembahasan tentang wahdaniyat itu, karena sifat wahdaniyat itu kan artinya bukan hanya satu, tapi kemarin itu satu Allah dalam zatnya, satu Allah dalam sifatnya, satu Allah dalam pekerjaannya. Kemarin itu begitu kan ya. Jadi bukan hanya satu wahdaniyat itu, tapi satu dalam zat Allah, satu dalam sifat Allah, satu dalam pekerjaan Allah. Ada wahdaniyat fi zat kemarin, wahdaniyat fil af'al, kemudian wahdaniyat fi sifat dan wahdaniyat fil af'al. Dari pekerjaan Allah kemarin panjang ya. Ada pekerjaan yang langsung oleh Allah, ada pekerjaan yang melalui makhluk Allah, gitu ya. Kemarin itu panjang. Nah, sampai ada yang pekerjaan itu yang biasa namanya adat, ada yang luar biasa namanya khawarikul lil adat. Kemarin begitu ya. Ada pekerjaan Allah itu yang biasa namanya adat. Ada yang luar biasa. Kalau orang dibakar hangus itu pekerjaan biasa apa luar biasa? Orang dibakar angus itu pekerjaan biasa apa luar biasa? Dibakar angus. Dibacok luka. Itu biasa apa luar biasa? Biasa. Biasa begitu mah. Itu namanya pekerjaan adat. Ada yang luar biasa. Dibakar nggak angus. Nah, itu baru luar. Namanya khawarikul lil adat. Itu kan begitu ya kemarin ya. Ada adat, ada khawarikul lil adat. Dibacok nggak mempan. Ditembak kebal. Nah, itu luar biasa gitu ya. Itu pekerjaan Allah semuanya. Nah, sampai akhirnya kemarin kita ngebahas tentang sihir. Sihir itu pekerjaan yang biasa apa luar biasa? Sihir. Orang tiba-tiba perutnya gendut, tiba-tiba ya, terus keluar paku ya, dari badannya teh keluar paku, sekalian aja sama pasir ya kalau bisa, sama semen biar buat ngebangun ya. Itu kan kejadian luar biasa kan ya. Sihir itu kejadian luar biasa. Tapi ada kemarin tuh begitu ya. Tentang sihir kita wajib mempercayainya bahwa sihir itu ada. Di Quran dijelaskan, di hadis dijelaskan. Bahkan Kanjeng Nabi pernah kena sihir.
Nabi itu pernah kena sihir. Maka bagi kita seorang mukmin wajib percaya bahwa sihir itu ada. Cuma kita nggak boleh meyakini sihir mempunyai kekuatan, nggak boleh ya. Kenapa itu dia mati? Disihir, diteluh, diguna-guna, syariatnya betul, tapi tetap hakikatnya dia mati oleh Allah. Syariat mah betul begitu ya. Tapi kita nggak boleh meyakini sihir itu mempunyai kekuatan, nggak boleh ya. Dan mempelajari sihir kemarin hukumnya apa? Mempelajari ilmu sihir hukumnya apa? Boleh nggak mempelajari ilmu sihir? Haram. Atau nyuruh orang untuk nyihir, nyantet, ngeguna-guna, hukumnya apa kemarin? Haram. Ya. Belajar ilmu sihirnya haram, nyuruh orang buat nyihir juga haram. Nah ini kemarin dijelasin ya di sini ya, ada 8 praktek sihir. Ini di kemarin udah kan ya. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan 8 praktek ini karena ini haram sihir. Bahkan di hadis dikatakan orang yang kedukun kemudian dia mau minta sihir atau nyuruh sihir, maka ibadahnya, sholatnya 40 hari tidak akan diterima ya. Saking nggak bolehnya kita bermain-main dengan sihir gitu. Nah kemudian kita lanjutkan halaman 37 ini. Untuk pengobatan sihir dianjurkan dengan membaca Al-Quran, sholawat, asma Allah al-husna, asma al-mubarakah. Kalau kita kena sihir bagaimana ngobatinnya? Bisa nggak diobatin lagi pakai sihir? Nggak boleh, haram. Namanya kemarin itu 8, sihir nasroh nomor 8. Nggak boleh ngobatin sihir pakai sihir. Ngobatin sihir ke dukun nggak boleh. Tapi caranya dengan membaca Al-Quran, sholawat atau doa-doa lah yang sudah diajarkan oleh para guru-guru misalnya gitu ya. Nah itu kemarin kan sempat saya sampaikan ya, kalau ada waktu kita setuju kita adain ruqyah kan gitu ya. Cuman ini kan udah 2 bulan atau 3 bulan kayaknya udah lupa gitu punya gitu ya. Ruqyah ini salah satu syariat yang dianjurkan oleh Nabi. Ruqyah itu artinya doa. Kita ngedoa ke Allah takut di diri kita ada kemasukan hal-hal gaib, pengaruh gaib. Kan banyak ya pengaruh gaib itu banyak. Ininya dampaknya tuh banyak. Salah satunya nih jemaah ya. Orang kalau di dalamnya udah ada jin, udah ada gaib, udah ada pengaruh buruk, udah ada aura yang negatif, salah satu cirinya susah diajak ibadah, berat diajak sholat. Itu berarti di diri kita ada jin itu udah. Cuman kadarnya mungkin masih rendah kali ya. Tapi itu udah satu indikator. Atau suka mimpi-mimpi tentang kematian. Nah itu juga berarti kita udah ada gangguan-gangguan itu. Udah ada tanda itu ya. Tentang kuburan, tentang pocong, dikejar-kejar genderuwo kali begitu ya. Nah itu atau iyalah pokoknya hal-hal kayak begitu itu udah tanda. Atau tentang musibah, tentang tsunami, tentang banjir, tentang puting beliung, ngimpi ya ngimpinya. Nah itu juga itu ada indikator indikasi kita sudah keganggu gitu ya, ada pengaruh gituannya. Atau ketemu hewan buas, nah itu juga sama ya. Ketemu ular gede, ketemu harimau misalnya gitu ya, dikejar-kejar ular dan segala macam dah. Itu tanda. Termasuk jodoh susah, termasuk anak nggak dapat anak, termasuk usaha sulit. Nah itu bisa jadi itu ada pengaruh gaib gitu ya, ada pengaruh gaib. Nah penting kita diruqyah. Syukur-syukur meruqyah diri sendiri, ngeruqyah tinggal doa supaya pengaruh buruknya bersih. Kalau bisa mah ngeruqyah sendiri, baca Falaq, An-Nas, ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillah, dan banyak ya bacaan-bacaan buat ngeruqyah. Tapi kan kalau kita baca sendiri mah gimana ya gitu ya. Kalau ada yang ngebacain mah yang udah ahli, yang udah spesial,
kita pengennya sama dia. Nah makanya kalau nanti kita ada waktu mah kita ruqyah bareng-bareng gitu ya. Jadi bukan yang kesurupan doang di ruqyah mah, bukan gitu ya. Yang kayak model-model kayak kita juga boleh dicek gitu ya. Takutnya sudah ada cuman kita nggak merasa gitu ya. Nanti bisa ketahuan gitu ya. Nanti reaksinya macam-macam kalau udah di ruqyah gitu ya. Ada yang kesurupan, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang tawa, segala macam dah gitu ya. Cuman nggak usah takut maksudnya ya, karena itu normal. Berarti kan mau dibersihin, mau dikeluarin gitu ya. Kalau kitanya sehat mah nggak ngaruh gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan sekali-kali mengobati sihir dengan sihir, tapi harus dengan cara syariat yang telah ditetapkan oleh agama, yang udah diajarkan oleh malaikat kepada Nabi waktu itu ya. Nabi mengajarkan ke sahabat, sahabat kepada para ulama, sampai sekarang adalah yang disebut dengan ruqyah gitu ya. Itulah salah satu syariat yang dianjurkan. Ini di sini juga dijelasin ya. Seperti pernah dilakukan oleh Rasul di waktu kena sihir. Siapa yang nyihir Kangjeng Nabi? Lubaid al-Asom namanya ya. Namanya Lubaid al-Asom. Itu orang Yahudi, orang kafir yang menyihir Kangjeng Nabi. Ini bisa ada penjelasannya di kitab yang lebih besar nanti ya. Ada di kitab kitab Tauhid yang satunya lagi dari Miftahul Huda. Di sini tidak dijelasin di sini Maya, tapi di kitab yang lain ada. Kemudian lanjutkan ke bawahnya. Sayyihuna guru ya, guru di Tasik, Wajengan Al-Maghfurlah Allahu Yarham, suka melantunkan nazoman. Jadi Wajengan guru di Tasik membuat satu nazom, syair. Ini di bawah nih syair. Syair tentang apa? Tentang orang yang lemah iman. Bahaya orang kalau sudah lemah iman ya. Orang kalau iman lemah itu bahaya, ngeri. Nah ini salah satunya sama guru diingetin buat kita nih, supaya kita terus mempertebal keimanan kita dengan cara kita mengkaji ilmu tauhid. Karena kalau orang iman lemah dampaknya bahaya gitu. Nah ini syairan yang dibikin. Cuman ini bahasanya bahasa Sunda ini ya. Ibu-ibu ngerti nggak bahasa Sunda? Ada orang Sunda nggak? Ada? Nah ya, nanti nanya sama orang Sunda itu. Jalmanu lemah tawid osok oyolan di mana susah atau bingung gara-gara yaman. Ngerti? Barokahnya aja ya ini mah ya. Kayak kita baca maulid Nabi ya, baca sholawat, kita kan nggak ngerti artinya itu kan ya, tapi dibaca aja biar barakah gitu ya. Kana jimat kana batu kapasarean dipake muntang atina pinuh ku kamusrikan ya. Jalma anu lemah tauhid osok oyol-oyolan. Kita jelasinnya pakai bahasa Pondok Gede, jelasinnya ya. Ini biarin ininya tetap Sunda, kita jelasinnya pakai bahasa Pondok Gede. Orang yang imannya lemah suka oyol-oyolan. Mana orang Sunda mana? Oyol-oyolan teh naon? Naon oyol-oyolan? Apa oyol-oyolan ini ya? Oyol-oyolan, ajol-ajolan. Galau, oyol-oyolan galau, kemana aja gitu ya. Orang kalau udah lemah iman tuh begitu ya, nggak panceng gitu ya, goyang, oyol-oyolan tuh goyang gitu ya. Dimana susah atau bingung gagara nyaman. Kalau lagi dapat masalah, lagi bingung, lagi ada masalah,
dia kemana aja udah gitu ya, kemana aja dia ya. Hah? Ketar ketir ya, galau, jadi kemana aja gitu ya, kemana, ngayap gitu ya. Ngayap karena jimat, karena batu kapasarean, nyari jimat, nyari batu-batu keramat. Pasarean itu apa? Tempat ya, kuburan keramat gitu ya. Pasarean tuh ya. Dipakai muntang atina pinu kaku musrikan. Dia menganggap bahwa masalahnya bisa selesai dengan jimat. Dia menganggap dengan tapak di makam anu 40 hari masalahnya bisa selesai. Kayak begitulah gitu ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara imannya lemah. Dia menganggapnya seperti itu. Ke dukun lah, ke Gunung Kawi lah gitu ya. Wah, udah apa aja lah ya. Semua itu padahal musyrik. Musyrik itu apa artinya? Syirik, musyrik artinya apa? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ke Allah percaya, Allah itu maha kuasa. Ke jimat juga percaya, ke wapak juga percaya, ke keris percaya, ke batu cincin percaya. Nah, itu namanya orang musyrik. Nih, kalau pengen dagangannya laris, saya kasih nih jimat, ini tuh ya. Ini taruh di laci warung kamu, misalnya ya, atau tempel di atas pintu warung. Wah, udah apa aja lah gitu ya. Nih, ada apa aja taruh di dompet. Wah, udah segala macam ya. Hati-hati. Itu adalah perbuatan syirik. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Musyrik itu nggak diampuni itu. Ngebunuh, judi, mabok, jinah, apa aja dosa segede apapun masih diampuni sama Allah. Bisa diampuni sama Allah. Tapi orang kalau udah musyrik, udah syirik, udah gak ada ampun itu. Makanya hati-hati banget, jangan sampai kita salah langkah. Jangan kayak orang yang lemah iman. Ya, kita diingetin. Majarkeun hitung-hitungan tawasul ke Allah, padahal tawasul ka Nabi ka wali Allah. Dia beranggapan begitu teh tawasul. Dia menganggapnya begitu teh tawasul. Tawasulan gitu ya. Padahal tawasul itu apa ibu-ibu? Ibu-ibu suka tawasul nggak? Tawasulan gitu ya. Tawasul itu apa? Suka tawasul nggak ibu-ibu? Suka tawasul nggak? Suka ngedenger nggak tawasulan? Suka ngedenger nggak? Istilah tawasul, suka ngedenger nggak? Enggak. Tawasulan, ya. Apa PRT? Kirim Fatihah, tawasulan, Fatihah tahlil gitu ya. Kita biasanya begitu ya. Kirim Fatihah gitu ya. Ajan dulu. Kita lanjutkan. Tawasul bahasa Arab artinya membuat pelantara. Tawasul dari dia. Kalau di masyarakat tadi mungkinnya ada yang dengan tahlilan begitu dah gitu ya, tawasul tuh. Tapi pada dasarnya tawasul itu pahami nih. Yang disebut tawasul itu adalah membuat pelantara. Ibu-ibu kalau pengen ngambil mangga, pohonnya tinggi dan ibu-ibu pasti nggak bisa naik. Supaya kita dapat mangga, caranya gimana? Disengget ya. Disengget apa? Bahasa sini disengget kan? Nah, orang Sunda nggak tahu disengget ya. Nggak tahu lah, ini bahasa Pondok Gede kan, disengget. Diajul, orang Sunda diajulnya. Nah, lamun di Pondok Gede disengget. Disengget pakai apa? Galang. Disengget.
Nah, galah itu disebutnya tawasulan, pelantara. Karena kita nggak bisa naik, badan kita juga pendek, sedangkan itu mangga tinggi. Tapi kita pengen dapat mangga, maka disengget, pakai galah. Nah itu disebutnya tawasulan, membuat pelantara. Atau kalau nggak pakai galah, nggak disengget, pakai apa biasanya? Tangga. Bahasa Sundana naon tangga? Tar aje. Tar aje, ya. Bahasa Sundanya ya. Tar aje. Gara-gara tangga orang Sunda sama orang Betawi berantem. Lagi ngegali sumur. Ya, yang ngegali sumurnya orang Tasik, orang Sunda. Yang di atasnya orang Pondok Gede, orang Betawi yang naikinnya. Kata tuan rumah, makan dulu bang, udah siang. Kata tuan rumah kan ngasih tahu yang di atas. Yang di atas ngasih tahu yang di bawah tuh yang orang Tasik. Mang, makan dulu mang, tar aja. Kan gitu ya kan. Maksudnya turunin tangga gitu kan ya. Tar aja itu kan tangganya. Tar aja katanya kata orang Sunda. Oh, ntar aja. Ya udah. Suruh makan tar aja. Jadi kagak makan ya orang minta tangga, tar aja ya. Bahasa Sundanya tar aja. Kalau nggak bisa pakai galah, pakai taraje, pakai tangga. Naik pakai tangga, dapat tuh kita mangga. Nah, tangga juga disebutnya tawasul, pelantara. Kita ngedoa ke Allah. Cuman kan kita sadar, kita mah orang banyak dosa. Kita mah banyak maksiat. Kayaknya doa kita mah kurang apa? Kita kan sadar banget, kita mah bukan orang alim, bukan ahli ibadah. Kayaknya doa kita mah gimana? Kalau petasan mah apa? Gacus ya. Kalau petasan mah kayaknya kurang ini ya, kurang santer doa kita mah ya. Kalau kayak pelendungan mah laas, kalau kata orang Sunda mah laas, doanya laas. Karena kita nyadar kita mah orang banyak dosa, doa kita makanya wah gitulah jauh. Makanya tapi kan kita pengen diijabah. Maka caranya tawasulan, bikin pelantara. Yang gitu ya. Bikin pelantaranya lewat apa? Tawasulannya bagaimana? Perhatiin. Yang bisa dijadikan tawasulan itu ada dua. Ingat-ingat nih ya. Kalau kita mau tawasul, yang bisa dijadikan tawasulan itu ada dua. Satu, amal soleh. Satu ya, yang bisa dijadikan tawasulan itu amal soleh. Kedua, orang soleh. Pak Ustadz berarti ya. Jadi dua nih yang bisa dipakai tawasulan. Pertama, amal soleh. Itu ada di hadis, namanya hadis Ghor, namanya hadis Buha. Jadi di dalam hadis itu dijelasin ada 3 orang ke hutan. Begitu masuk ke dalam hutan, kehujanan. Setelah kehujanan, dia nyari tempat neduh, masuk ke dalam goa. Makanya sebutnya hadis Ghor, hadis Buha. Itu bertiga tuh, pemuda bertiga masuk ke dalam gua, neduh, hujannya gede banget sehingga saking gedenya ada batu besar jatuh dari atas gua. Jatuhnya pas di pintu gua. Jadi ketutup pintu guanya sama batu besar. Ini dalam hadisnya begitu nih kisahnya. Didorong bertiga nggak kuat, gede banget batunya. Berarti kan itu terperangkap tuh di dalam ya. Bingung, ini gimana? Ini bertiga nggak bisa, minta tolong nggak bisa. Akhirnya orang yang 3 ini bertawasul, ngedoa ke Allah melalui cara tawasul. Tawasulnya dengan apa? Dengan amal soleh, dengan amal baik. Yang pertama, pemuda pertama nih ngedoa ke Allah, ya Allah, dulu saya pernah punya ibu. Suatu saat ibu saya pengen minum susu.
Saya carikan susu. Karena susu langka, saya nyarinya jauh sampai berjam-jam. Begitu saya dapat pulang ke rumah, ibu saya sudah tidur kelamaan nungguin susu. Saya nggak berani ngebangunin ibu saya. Saya diam aja di depan pintu kamar ibu saya menunggu ibunya bangun sendiri. Padahal anak saya nangis pengen susu itu. Padahal istri juga pengen susu itu, pengen minum. Tapi nggak saya kasih karena ini memang untuk ibu. Begitu ibunya bangun baru tuh dikasihin susunya. Akhirnya dengan itu dia ngedoa, kalau itu engkau jadikan amal soleh buat saya, kata si pemuda itu ya, maka saya tawasul dengan amal saya itu, tolong geserkan batu ini. Akhirnya didorong bertiga, ngegeser. Alhamdulillah itu dengan tawasul itu, doa yang tadi ya, ngegeser. Cuman ngegesernya baru dikit, belum muat badannya ya, baru dikit. Akhirnya yang kedua, pemuda yang kedua ngedoa lagi tuh yang kedua, sama dia juga tawasul. Apa dia tawasulnya? Ya Allah, dulu saya pernah nyuruh tukang bangunan kerja tuh di rumah dia. Tapi pas waktunya gajian, tukang bangunan ini keburu dapat proyek di tempat lain, ada kerjaan lain. Jadi dia keburu berangkat, duitnya belum diambil. Akhirnya duit itu saya beliin kambing sepasang. Kambingnya dipiara sampai beranak sampai banyak. Bahkan di situ dikatakan sampai memenuhi bukit yang ada di belakang rumah saya. Berarti banyak banget itu kambing. Itu ternyata orang yang tukang bangunan tadi kerjanya bukan deket-deket, jauh kerjanya, tahu di Kalimantan, tahu di mana. Jadi pulangnya teh baru 2 tahun apa 3 tahun pulangnya tuh, baru pulang. Begitu pulang dia kan nagih ya, Pak, dulu kan saya pernah kerja di rumah Bapak, cuman waktu itu gaji saya belum keburu diambil karena saya keburu berangkat ke Kalimantan. Nah, ini udah 2 tahun nih saya baru beres, saya mau minta gaji saya yang dulu. Apa kata si bapak itu? Itu gaji kamu di belakang rumah saya, ambil semua. Pas dilihat kan kambing semua itu ya. Kata dia, jangan bercanda Pak, gaji saya nggak segitu. Saya juga tahu dulu saya dikasih berapa duit. Ya namanya tukang, seminggu kan gitu ya. Itu kan kambing banyak banget. Itu dulu uang kamu, yang uang gaji kamu saya beliin kambing sepasang, terus saya rawat sampai beranak, sampai banyak. Itu kambing kamu semuanya itu, kata si bapak. Ini secara ilmu fikih begini nih. Ini jadi ilmu ya, jadi syariat. Kalau kita menggunakan uang orang tanpa izin dipakai usaha, maka itu nanti hasilnya nggak boleh dibagi dua, nggak jadi mudorobah, nggak boleh dibagi dua ya kalau tanpa izin. Kalau izin dulu maka namanya mudorobah, bagi hasil ya, nanti hasilnya dibagi dua ya. Tapi kalau tanpa izin secara aturan fikih, maka semua hasil dari usaha itu menjadi hak mutlak orang yang punya uang, gitu ya. Nanti tinggal kebijakannya aja itu mah. Kalau dia ngasih ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa karena dia tidak izin. Akhirnya karena dia menganggap itu memang uang gaji dia, dibawa semua kambingnya itu yang di bukit, kagak disisain atu-atu juga, enggak. Tapi dia ikhlas, dia ridho, dia tahu hukum kan gitu ya. Akhirnya kata dia, ya Allah, kalau itu menjadi amal soleh saya, ngegolangin duit si tukang jadi banyak kambing tadi jadi amal soleh saya, maka saya minta batu ini tolong digeser. Didorong lagi bertiga, ngegeser, alhamdulillah, tapi masih sedikit, belum muat. Yang ketiga, terakhir nih dia, pemuda yang ketiga, apa tawasulannya? Dia mah beda. Ini rada bader ini mah pemudanya kali ya. Dulu pernah pacaran, diajak ke tempat gelap-gelapan, berduaan, buka-bukaan. Nah pas udah mau itu, dia ingat sama siksa Allah. Padahal udah berduaan, gelap-gelapan, udah telanjang. Tapi karena dia ingat sama siksa Allah, dia lari kabur ketakutan. Gak jadi perjinahannya, gak jadi. Akhirnya dia ngedoa ke Allah, ya Allah, jika itu menjadi amal soleh saya, berarti kan menghindar jinah ya. Padahal kesempatannya udah luar biasa enak lah gitu ya. Tapi dia hindari.
Kalau itu menjadi amal soleh saya, maka tolong geserkan batu ini. Didorong lagi bertiga, alhamdulillah bergeser, dan akhirnya cukup badan ketiga pemuda itu bisa keluar dari guha. Itu hadis sahih yang menjelaskan bahwa kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Termasuk doa kita ya, kalau habis ngaji, Robin Pakna itu ya, di belakangnya tawasalna bita'alumi, tawasalna bita'limi. Tawasalna bita'alumi, aku bertawasul dengan ngajar. Ta'alum itu apa Ustaz? Ngajar berarti ya. Ta'alum ngajar, kalau ta'lim ngaji berarti itu ya. Tawasalna bita'alumi, tawasalna bita'limi. Berarti ya Allah, saya tawasul, saya nih berarti ya, dengan saya ngajar, ibu-ibu nanti tawasul dengan belajar. Kan begitu ya? Itu doanya kan begitu ya. Kita tawasul saya dengan ngajar saya sekarang, ibu-ibu dengan belajarnya. Kalau ini menjadi amal soleh, gitu ya, saya ngajar amal soleh buat saya, ibu-ibu ngaji amal soleh buat ibu-ibu, maka kita ngedoa antarzuqonal wasi'a, mudah-mudahan engkau berikan rezeki yang luas kepada kita. Kan itu ya doanya, antarzuqonal wasi'a, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki luas kepada kita. Wa antarzuqonal amanah, dan mudah-mudahan engkau berikan rezeki rasa aman. Itu dua tuh yang kita minta ya. Satu, pengen dikasih luas lapang rezeki. Yang kedua, supaya dikasih rasa aman. Ibu-ibu mau nggak duitnya banyak tapi kagak aman? Malam ini hilang ayam, besok malam hilang burung, besok lagi hilang sendal. Apa yang hilang di rumah kita? Nggak aman. Enak gak begitu? Enggak ya. Makanya sekarang makan gerbang, terus make gembok, masang CCTV, pintunya juga 2 lapis ya, pintu biasa, pintu kawat ya, terus masuk kamar, kamarnya dikunci, emasnya juga ditaruh di dalam lemari, lemarinya juga ditaruh di lacinya, di laci juga itu emas diwadahin lagi kotaknya. Masya Allah, kerampogan aja tetap ya. Padahal itu udah safety banget ya. Kalau maghrib naruh motor di depan, nggak tenang kita ya. Kalau lihat lagi, nggak enak ya. Nggak ada rasa aman tuh, nggak enak ya. Tapi saya di pesantren sama istri, jam berapa aja itu pintu gerbang pada ngebuka. Apalagi saya diomelin dulu sama istri. Kalau tidur saya nggak pernah nutup kamar saya. Saya kalau tidur di kamar nggak pernah ditutup kamar saya. Ngejemblong aja itu, dari mulai gerbang pesantren sampai enggak kan, saking ya mudah-mudahan aman di pesantren mah gitu ya, mudah-mudahan aman. Kalau mau mikir ya, mau maling ya mikir dulu kali ya malingnya gitu ya. Di pesantren mau maling apaan, kitab mulu paling dia Al-Quran Iqra gitu ya. Ada apa di pesantren ya? Sendal juga beda kanan beda kiri santri mah ya. Aman dah, alhamdulillah di pesantren aman udah ya. Motor semua pada belatak ya, motor-motor yang kerja motor apa belatak. Tapi alhamdulillah ya, karena itu yang kita minta, pengen dikasih rasa aman sama Allah. Karena banyak bandagi kalau kagak aman mah nggak enak. Atau sebaliknya, aman mah aman, tapi beras kagak punya, duit kagak punya, enak gak? Nyesak ya teman, nyesak ya. Aman mah aman, ya yang kagak punya banda, maling mau ngambil apa ke rumah kita ya. Makanya mintanya 2, antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amanah. Minta rezeki lapang dan luas, minta dikasih rasa aman. Itu tawasul ya. Apa saja ya amal soleh itu bisa dipakai tawasul, apa saja? Ibu-ibu nih sodako, ngasih sodako nih setiap bulan ya buat pesantren, ngasih sodako. Itu kalau habis ngasih sodako ngedoa. Ya Allah, dengan sodako saya ini mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat saya, sehatkan badan saya, lahir batin saya, lancarkan usaha gitu. Biasanya ngedoa gitu ya kalau udah habis sodako, karena itu sodako mudah-mudahan jadi amal soleh.
Habis tadarus Quran, itu kan amal soleh ya. Habis tadarus tertutup, shodaqallahul azim, terus ngedoa. Ya Allah, jika tadarus ini menjadi amal soleh buat saya, maka sehatkan saya dan keluarga, lancarkan. Ngedoa aja apa aja. Itu namanya tawasul kepada amal soleh, gitu ya. Apa saja Bu. Ya. Yang nggak boleh mah abis sodakoh minta didoain sama orang yang dikasih, itu mah jangan ya. Ini kalau yang belum ngaji mah biarin begitu ya, nggak ngerti mungkin dia mah ya. Kita mah ini yang udah ngaji nih, jangan sekali-kali kalau kita sodakoh minta didoain ke orang, jangan ya. Kalau yang dikasihnya ngedoain mah alhamdulillah, aminin, itu mah aminin. Tapi kalau kitanya yang sodakoh mah jangan. Yang benar mah kayak tadi, kita yang sodakoh, kita yang ngedoa, gitu ya. Tapi ngedoanya jangan di depan orang yang dikasihnya, entar aja gitu ya. Tapi kalau ini ya ada janda, ada yatim misalnya, kita ngasih itu ya. Ini Bu, saya ngasih ya sodako buat ibu berapa duit misalnya, doain saya ya, biar jangan ya. Ini udah lumrah di masyarakat begini kan ya. Kita udah ngaji sekarang ya, jangan. Karena itu bisa mengurangi fadilah dari sodako kita. Tapi kan biasanya kalau orang dikasih mah, insya Allah rata-rata tahu diri misalnya ya. Ibu-ibu nih ngasih sodako ke saya, ya masa iya saya kagak ngedoain kan gitu ya. Insya Allah setiap waktu dengan anak santri, saya selalu mendoakan semua yang sudah memberikan sodakohnya ke pondok pesantren. Setiap malam Jumat, malam Sabtu kalau riadohan, didoain semua para jamaah, para donatur. Insya Allah. Artinya orang yang tahu diri kalau dikasih ya selain terima kasih pasti ngedoain gitu ya. Insya Allah ngedoain. Tapi kalau kagak ngedoain jangan dipinta. Lu gua kasih kagak ngedoain gua, jangan biarin aja. Nggak terima kasih juga kagak apa-apa, nggak apa-apa. Karena jangan dipinta terima kasihnya, jangan dipinta doanya. Tapi tolong kalau kita dikasih tahu diri, doain gitu ya. Makasih Bu, saya doain dari ibu sehat, tambah gitu. Yang dikasih mah, tapi kalau yang ngasih jangan suka minta didoain, karena itu mengurangi fadilah sedekah gitu ya. Jadi yang benar mah kayak tadi, abis sodako kitanya yang ngedoa gitu ya. Kedua, yang boleh dijadikan tawasulan itu orang soleh. Nah yang kedua, ya salah satunya pasti nggak ada yang paling soleh kecuali Kanjeng Nabi kan ya. Makanya kita yang paling populer mah tawasul mah ke Kanjeng Nabi ya. Apa kalimat tawasulnya kalau ke Nabi apa? Yang biasa kita baca itu kalau tawasul ke Nabi apa bacanya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi, ngedoanya ke Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, saya tawasul kepada Nabi Al-Mustafa. Itu kan gelar Nabi ya, Al-Mustafa ya. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah saya tawasul kepada Kanjeng Nabi. Balik mako sidana, sampaikan semua maksud-maksud saya. Maksudnya ijabah, semua maksud-maksud saya mohon diijabah ya Allah. Kan gitu ya. Balik mako sidana, waghfir lana mamado, ampuni dosa-dosa saya. Itu kan doa kita ya, tawasul kepada Nabi, apa yang menjadi hajat kita supaya dikabul, doa dosa-dosa kita diampuni. Nah itu kan ya, itu salah satu contoh tawasul kepada orang soleh, kepada Kanjeng Nabi. Atau ke wali-wali kalau kita jarah. Hati-hati nih kalau jarah ya, jangan ngedoanya ke wali, mintanya ke wali nggak boleh kalau ke walinya mah ya. Tapi jadikan tawasul walinya. Gitu ya. Ngedoa minta ke walinya mah kagak boleh ya. Kita jarak ke Wali Songo, ke Sunan Ampel, di makom Sunan Ampel kita minta, wahai Sunan Ampel sehatkan. Nah itu mah gak boleh begitu mah ya. Yang benar mah jadiin tawasul Sunan Ampel. Caranya begini, ya Allah, mintanya mah ke Allah ya. Dengan karomah Sunan Ampel, nah pakai karomah, kalau wali kan karomah kemarin namanya ya. Dengan karomah Sunan Ampel, mudah-mudahan hajat saya dikabul. Nah gitu.
Jadi tetap mintanya ke Allah, tawasulnya ke Sunan Ampel. Nah caranya begitu ya. Itu namanya tawasul kepada orang-orang soleh, atau kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrohu, atau kepada siapalah guru-guru kita, boleh kita bertawasul kepada orang-orang soleh. Jadi dua yang boleh jadi tawasul, satu amal soleh, kedua orang soleh. Sampai di situ, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabb.